di sana. Apa kata Imam Suyuti? Dua orang itu lebih baik daripada melakukan ibadah 1000 tahun. Ini bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i, bapak ibunya, yang melakukan hubungan suami istri lalu menghasilkan al-Imam Syafi'i. Yang kalau dibandingkan Imam Syafi'i dengan ibadah 1000 tahun, lebih baik itu Imam Syafi'i. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Sudah 1240 tahun yang lalu meninggal Imam Syafi'i, manfaatnya sampai hari ini. Maka kalau dikatakan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, udah lewat tuh Imam Syafi'i. Dan sampai hari ini, bagaimana pahala orang tuanya? Berapa banyak orang yang bermadhab Syafi'i? Jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Yang mereka terus mengambil manfaat dari ilmunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sudah 1200 tahun yang lalu meninggal dunia. Sampai hari ini bagaimana ya besarnya, Masya Allah, pahala bapak dan ibunya Imam Ahmad. Waqad ja'al khabar, lalu disebut oleh Imam Suyuti, ada hadis yang datang yang menjelaskan bahwasanya dapat pahala. Orang mendatangi istrinya itu dapat pahala. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Fi bud'i ahadikum. Dan kalian menghubungin istri kalian, itu dapat pahala sedekah. Jangan berpikir engkau hanya bangun masjid itu sedekah, membangun sekolah sedekah, menghubungin istri sedekah. Dan hal ini membuat para sahabat tertengun ya. Mereka heran. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajr. Ya Rasul, gimana nih seorang di antara kita mendatangin syahwatnya, menyalurkan syahwatnya, lalu dia dapat pahala? Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fil haram. Menurut kalian gimana kalau dia letakkan syahwatnya di tempat yang haram? Kana alaihi wizr, dosa nggak dia? Oh iyalah dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu pula ketika dia diletakkan yang di halal. Ini urusannya pahala. Anak nih sumber pahala. Iya, nggak bisa dipungkirin. Tetap ada kabad, ada kelelahan. Orang mau makan aja lelah jemaah. Mau makan. Ini yang mau makan siang. Kalau Anda lihat di rumah ya, ada pembantu yang motongin bawang. Tahu-tahu air matanya harus nangis. Ini belum makan, ini sudah air matanya meleleh. Motongin ini, motongin itu. Ngidupin kompor, masak. Makannya nanti zuhur. Capeknya sekarang udah. Iya. Semua harus dilewatin dengan kelelahan. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Dan kelezatan itu tentunya sesuai setelah kecapean dan kelelahan yang dirasakan. Kemudian disebutkan oleh Imam Suyuti untuk menggambarkan bagaimana anak ini dapat menjadi aset buat orang tuanya. Beliau mengatakan, wa kadzalikal ajru wath-thawab fi an-nafaqah 'ala az-zawja wal aulad. Begitu pula pahala dan ganjaran dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Subhanallah, Nabi SAW ya pernah mengatakan tentang orang yang kerja nih. Kerja, lelah. In kana kharja yas'a ala auladin lahu sighar. Kalau orang ini bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anak yang kecil. Capek tuh orang tua kerja. Dalam rangka dia memberikan nafkah kepada anak-anak yang kecil. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah. Itu orang di jalan Allah. Fi sabilillah. Jangan berpikir hanya perang yang fi sabilillah.
Ini orang pun yang kerja untuk memberikan nafkah, niatnya ngasih nafkah buat anak-anak. Fahuwa fi sabilillah. Subhanallah jamaah. Dan seorang anak yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah. Itu orang di jalan Allah juga. Terus kita berpikir, hanya memandang, aduh capek ini itu. Jadikan kelelahan itu menjadi sumber pahala. Wa qad yamutu lahu walad fayabqa lahu dhukhran wa ajran. Dan mungkin ada sebagian kita yang punya anak mati sebelum balik. Mati sebelum balik jamaah. Bagaimana sedihnya orang tua. Bagaimana dia harus mengenang tuh anak yang sudah mulai bisa berjalan. Atau anak itu yang anak pertama yang ditunggu-tunggu. Tahu-tahu udah mati tuh anak. Jadi pahala dan jadi simpenan di akhirat. Ini orang tuanya. Ketika dia nggak, ya mungkin terlalu panjang hisapnya. Ada banyak dosa itu. Anak nungguin di pintu surga. Disuruh masuk ke surga. Enggak, kata mereka. Loh kenapa, kata dia. Hatta ya'tiya abauna. Sampai orang tua kami datang. Terus engkau berpikir nggak kepingin punya anak. Tuh anak yang mungkin orang tua sedih ditinggal mati sama anak. Ternyata anak itu menjadi tabungan buat orang tua. Dan Nabi kita Muhammad SAW punya banyak tabungan. Ya. Ditinggal mati oleh Al-Qasim. Ditinggal mati oleh Ibrahim. Ketika mereka masih kecil-kecil. Di sebuah hadis disebutkan, idza mata waladul abdi. Kalau mati anak seorang hamba, Allah Azza wa Jal berkata kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abdi. Kalian cabut nyawa anak hambaku. Fayaquluna na'am. Ya. Fayaquluna qabattum thamrata fuadi. Yang kalian cabut itu buah hatinya. Fayaquluna na'am. Fayaqulullah ta'ala. Lalu Allah mengatakan, famadha qala abdi. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Apa? Fayaquluna hamidaka wastarja. Dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ubnu li abdi. Buat hambaku ini. Bangunkan buat hambaku ini. Apa jamaah? Rumah di sini. Rumah di tanah yang paling mahal. Yang strategis. Ubnu li abdi baitan fil jannah. Rumah di surga. Wasammuhu baitul hamd. Kasih nama rumah pujian. Anak. Dari anak tuh. Kalau nggak punya anak. Mau punya rumah pujian. Ada rumah-rumah yang lain. Wa imma an yukhlifahu ba'dahu. Atau boleh jadi anak itu menggantikan orang tuanya. Nggak mati. Melanjutkan. Fayulhiqahu barakatu du'a. Lalu nih orang tua dapat berkah doanya. Dapat berkah doanya. Karena kata Nabi SAW. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau mati manusia, putus semua amalannya kecuali 3. Sadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au waladin salih yad'u lahu. Sadaqah jariyah, wakaf ya. Sadaqah yang mengalir. Dan ilmu yang dimanfaatkan. Dan ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka subhanallah bagaimana cerita Nabi SAW tentang seorang orang tua nih yang dia tahu ketika dia dihisab, dia tahu di manalah posisi dia tahu dengan amalan dia. Kita semua tahu dengan amalan kita. Ketika dihisab kita baca, kita tahu anak ini pantasnya ya disebutkan dapat namanya surga nomor sekian. Ketika dia diletakkan di surga yang tinggi, yang lebih atas daripada posisi dia yang sebenarnya. Apa kata orang ini? Anna li hadza. Aku kok bisa dapat tempat ini gitu loh. Dari mana? Dia kepingin tahu gitu loh. Dari mana? Kalau bicara sedekah jariyah kan ada di catatan dia tahu sedekahnya. Dia ilmu yang bermanfaat, dia tahu ada ilmu bermanfaat. Tapi dari mana dia dapat posisi ini? Ternyata dari amalan orang lain. Siapa? Dari doa-doa anak. Dari istighfar anak. Maka ahibati fillah.
Hendaklah para orang tua berusaha untuk semangat mendidik anaknya dalam rangka kebaikan dunia dan akhirat. Kita doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala seperti orang itu, tanpa mengurangi balasan dia. Ini bagaimana orang tua ngajarin anaknya a, ba, ta, tahu-tahu kabur anaknya. Allahu Akbar. Dicari lagi sama ibunya, dudukin lagi, diajarin lagi, kabur lagi, ya Allah. Capek. Nah, antum lihat kuli bangunan, bagaimana dia merasakan teriknya mentari, dia berkeringat sampai gosong mungkin kulitnya. Kenapa dia lakukan itu tiap hari? Senin dia lakukan itu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kadangkala Ahad dia juga kerja. Nanti Senin lagi dia bekerja terus seperti itu. Apa yang menyebabkan dia terus lakukan itu? Karena dia tahu ada faedah yang dia dapatkan. Ada faedah. Pikirkan faedah tersebut. Sehingga membuat engkau nggak ingin mensia-siakan manfaat tersebut. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Bagaimana yang punya anak perempuan? Allah punya anak perempuan lain lagi nih. Lebih capek lagi, lebih lelah lagi. Dan mungkin dipikir hasilnya di dunia lebih kecil daripada punya anak laki. Anak perempuan dinikahi, dibawa sama orang tuanya. Belum lagi kadang-kala kalau bicara anak perempuan ya, kalau ada masalah, dia melakukan tindakan yang membuat aib jadi keluarganya, jadi beban lagi buat orang tuanya. Makanya untuk anak perempuan ini, subhanallah, ada fadilah khusus yang spesial. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Muslim. Ini ceritanya Aisyah nih. Ja'atni miskina. Suatu hari datang perempuan miskin. Dia bawa 2 putrinya. Dikasihlah. Aku kasih 3 kurma. 3 kurma ini kan cukup 1 ibunya, 2 buat anaknya satu-satu. Anaknya dikasih satu-satu, ibunya mau makan punya dia. Ketika dia mau makan sama anak-anak diminta. Diliatin. Ada sama ibunya diambil, dibagi 2, diberikan kepada mereka. Padahal dia ingin mengkonsumsinya. Dia lapar sebenarnya. Dia capek. Dia lelah. Tapi dia berikan kepada 2 anaknya. Kata Aisyah nggak punya anak. Aisyah sampai mati nggak punya anak. Ujian buat dia. Maka dia takjub loh, sampai seperti ini kecintaan ibu kepada anaknya. Lalu dia ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah qad aujaba laha bihal jannah. Allah sudah tetapkan buat perempuan ini gara-gara 1 butir kurma tadi yang dia berikan, atau gara-gara amalan dia mendidik anak-anaknya, surga. Allah sudah selamatkan dia dari neraka. Rawahul Muslim. Kemudian di hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, man ala jariyatain hatta tablugha. Barang siapa yang membesarkan 2 bocah perempuan sampai balik itu perempuannya, maka dia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Kata Nabi SAW. Bersama Nabi SAW. Maka buat yang lelah, yang capek, lihatlah manfaat yang kau akan dapatkan. Itu insya Allah akan membuatmu, ya paling tidak, lebih nyaman. Ketika orang berpikir sesuatu yang akan dia dapatkan, itu akan memotivasi dia untuk bersabar. Dan ahibati fillah, kesabaran ini posisinya dalam keimanan. Kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran dalam keimanan itu kedudukannya seperti kedudukan kepala untuk badan jasad ini. Idza quti'ar ras, kalau nggak ada kepalanya apa gunanya jasad? Mati. Makanya penghuni surga itu, apa kata Allah tentang mereka? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah berikan kepada mereka balasan surga karena kesabaran mereka.
Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar mendidik anak-anak kita. Ketika kesabaran itu mulai hilang dan pergi, maka sholatlah. Mohonlah kekuatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertasbihlah. Karena Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam urusan menjaga anak, mendidik anak, kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Suruh keluargamu sholat. Anak-anak, istri, suami mungkin. Wastabir alaiha. Sabar. Plus. Wastabir ini sabar ekstra. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuka. Wal aqibatu littaqwa. Kita gak minta rizki sama kalian. Kita yang akan kasih rizki sama kalian. Dan akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Kami dari Canberra, Ustaz, ada pertanyaan bagaimana cara mendidik anak perempuan dan anak laki-laki agar mereka patuh dan mendengar apa yang orang tua katakan atau nasihatkan, karena tentunya berbeda cara mendidik anak perempuan dan laki-laki dalam sudut pandang Islam. Dan mohon juga penjelasannya bagaimana cara orang tua agar tidak mudah terpancing emosi dalam mendidik mereka. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semuanya ingin punya anak-anak yang nurut, yang patuh. Apakah kita seperti itu ya? Makanya pernah ada seorang majikan yang marah sama budaknya yang bandel. Gak nurut budaknya. Melakukan kesalahan lagi. Apa kata majikannya? Majikannya mengatakan, ma ashbahaka bisayyidika. Engkau mirip banget engkau. Sama siapa miripnya? Mirip kayak majikanmu ini. Dia merasakan sering berbuat dosa sama Allah SWT. Kita sering berbuat kesalahan sama Allah. Maka kalau ingin punya anak-anak yang soleh, soleha, kalau bicara bagaimana mendidik anak, didik diri kita sendiri dulu. Karena anak soleh itu juga anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang soleh, yang baik, Allah akan jagain anaknya. Mau anak perempuan, mau anak laki. Baik, kemudian berbicara tentang mendidik anak perempuan dan mendidik anak laki. Di dunia ini, sepertinya semua dianggap sama. Karena memang ada usaha untuk persamaan gender. Bahkan ada lagi no gender, sudahlah. Semua satu. Sekolah laki perempuan bareng. Dari TK, oke TK masih kecil mungkin. SD bareng. SMP bareng. Pelajarannya sama, laki perempuan sama. Mau kuliah sama pelajaran laki perempuan. Mereka tidak membedakan, padahal dua insan ini berbeda sebenarnya. Maka hendaklah para orang tua mengkaji apa perbedaannya antara laki sama perempuan ini. Bagaimana perempuan itu lebih kepada perasaannya daripada akalnya. Makanya kadang-kala perempuan itu kalau dipikir-pikir, ya Allah, akalnya di mana ya? Ya karena memang dia lebih mendahulukan perasaannya. Kenapa hak cerai itu tidak di tangan perempuan? Atau tidak di tangan sama laki, perempuan punya hak cerai. Tapi Allah berikan khusus buat laki-laki. Walirijali alaihinna darajah. Perempuan bisa gugat cerai. Tapi dia menceraikan nggak bisa.
Ini menunjukkan memang ada secara psikis yang berbeda di diri perempuan. Maka orang tua ya perhatikan hal itu. Mendidik perempuan ini, kalau kita lihat anak perempuan itu main boneka, main masak-masakan. Anak laki ya mainnya apa? Mobil-mobilan. Mungkin kalau sekarang layangan ya. Di situ orang tua memberikan arahan. Maka dia pelajarin perbedaannya, kemudian dia berikan mainan yang sesuai dengan mereka. Pendidikan yang sesuai dengan mereka. Ketika anak itu mulai balik, si perempuan datang bulan, mulai itu tambah orang tua mulai fokus, ada hal-hal yang memang harus dibicarakan dengan perempuan yang mungkin berbeda dengan anak laki-laki. Jadi intinya orang tua harus menjadi orang soleh, orang baik, berusaha untuk banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal, sehingga harapannya anak-anak tuh jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dan patuh sama orang tuanya. Kalau berbicara bagaimana agar tidak terpancing emosi, ketika datang emosi itu, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jamaah ternyata ana merasakan perih di mata ana. Ya. Jadi ketika datang amarah itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika anak disuruh nggak mau ya, cari cara lain. Tidak harus dengan teriak-teriak. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Pada saat Hudaybiyah, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih hadyu mereka, memotong rambut mereka, kemudian kita balik ke kota Madinah. Mereka nggak mau. Bayangin, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada sahabat-sahabat besar yang dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, disuruh mereka nggak nurut. Mereka sedang shock. Bukan mereka nggak mau, tapi mereka sedang, masa kita balik ke Madinah? Akhirnya Nabi SAW masuk ke tendanya, berjumpa dengan Ummu Salamah. Dilihat wajah Nabi berubah ya. Ditanya kenapa Nabi SAW. Nabi cerita sama Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Iya, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, keluarlah engkau. Jangan suruh satupun dari mereka. Jangan ngomong. La tukallim ahadan minhum. Jangan ngomong dengan satupun dari mereka. Engkau sembelih hadyumu, kemudian engkau panggil tukang cukurmu. Sudah. Dan subhanallah, betul Nabi keluar dari tendanya. Melewatin para sahabat yang jumlah mereka 1.400 ya. Menuju ke tempat onta beliau. Beliau sembelih itu onta beliau. Kemudian beliau panggil tukang cukur, dibotakin rambut Nabi SAW. Para sahabat ketika melihat itu, mereka gak mampu menahan diri. Mereka akhirnya menyembelih hewan-hewan hadyu mereka. Dan kemudian mereka mencukur rambut mereka. Sampai mereka hampir bunuh-bunuhan, rebutan cukur mencukur. Maka orang tua belajar dari sini. Ada anak yang gak bisa disuruh terus gitu loh. Diteriakin dia gak mau. Maka cari cara lain. Diambil tangannya. Yuk sini. Dibawa. Mamanya gak mau masukin mainan. Orang tua kadang-kadang teriak sekali. Teriak lebih besar lagi. Teriak lebih tinggi lagi. Sampai tetangganya merasa dia yang dimarahin. Seharusnya dia pakai cara lain. Kalau diteriakin gak bisa, mungkin tadi. Cara lain, yuk sama ibu sudah bismillah. Balikin mainan. Seperti itu. Jadi orang tua harus upgrade ilmunya juga. Bagaimana supaya dia bisa menguasai kondisi di rumah. Kenapa? Bintangnya di rumah tuh ibu. Dialah madrasah gitu loh. Kalau bintangnya redup, jadi redup semuanya. Maka bintangnya harus terang benderang. Maka terus belajar, terus upgrade ilmunya, dan terus memperbaiki diri. Semoga Allah memperbaiki anak-anak kita. Sambil terus mendoakan mereka. Barakallahu fikna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari TL Ustaz. Tafadhal. Nah. Ada titipan pertanyaan. Suami saya pengusaha yang mengharuskan sering keluar kota. Sedangkan saya tidak bisa selalu menemani karena anak saya yang bungsu masih baru masuk sekolah. Sudah hampir 2 tahun suami saya mengutarakan keinginannya untuk berpoligami karena beliau khawatir akan terjerumus dalam maksiat karena syahwatnya. Sedangkan saya berpikir kalau berpoligami artinya bukan hanya masalah syahwat, tapi akan lebih banyak tanggung jawab yang harus dia jaga. Melihat kesibukannya, saya merasa dia belum mampu. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Naam, alhamdulillah. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal memberikan keluasan bagi para laki-laki. Dengan firman-Nya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum." Nikahilah wanita-wanita yang baik, yang cocok buat kalian. 2, 3, 4. Kalau takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Atau budak-budak kalian. Kondisi tadi ibu yang bertanya tentang suaminya, ya banyak suami yang jadi rusak ketika dia jauh dari istrinya. Tidak semua teman kerja dia baik. Dan juga lingkungan banyak mempengaruhi. Di kantor dia, di jalan dia, baik dengan wanita-wanita yang menggoda ya. Maka apa solusinya? Duduk sama suami. Kalau ibu tadi mengatakan dia tidak mampu, apakah benar tidak mampu dia? Atau ibunya yang tidak mau? Karena boleh jadi seorang yang tidak mampu secara tanggung jawab, dia membuat kesepakatan. Seorang suami, dia mau nikah yang kedua, dia ngomong sama istri yang keduanya, aku hanya bisa datang ke sini mungkin sebulan 2 kali. Atau sepekan sekali. Atau gimana? Sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian bicara tadi, Ana nggak bisa nggak bisa memberikan nafkah yang banyak. Ana hanya mampu memberikan sekian. Sesuai dengan kemampuan dia. Dan sejatinya nanti rezeki akan berubah juga ketika dia menikah. Karena perempuan itu jadi tanggung jawab dia. Kalau memang kekhawatiran tadi takut nggak mampu dengan kesibukannya, ya dia bikin kesepakatan yang dia mampu. Kalau ternyata memang nggak ada yang mau dengan kesepakatan itu. Dan juga tolong para wanita memberikan arahan kepada suami yang hendak menikah lagi nantinya untuk memilih wanita yang soleha. Bukan memilih wanita yang nggak jelas. Yang mungkin dalam pandangan dia hanya cantik, hanya untuk menyalurkan syahwat. Enggak. Jangan sampai perempuan istri kedua itu jadi ular ya. Merusak rumah tangga dia. Carilah wanita yang soleha. Kalau nggak mampu memang, ya sudah arahkan suaminya untuk berpuasa. Karena Nabi SAW ketika menyuruh menikah, karena menikah itu dapat membantu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, yang nggak mampu kata Nabi SAW, fa'alaihi bisiyam. Maka hendaklah dia puasa, fa'innahu lahu wija. Itu insya Allah akan menjaga kemaluan dia, menjadi benteng lah paling tidak. Cuma memang berat gimana ya Allah ya, Ana dengar cerita seorang suami yang akhirnya jadi nggak benar, jadi minum, jadi berzina, jadi macem-macem. Karena memang awalnya syahwat ini ya butuh disalurkan aja gitu loh. Mungkin sebagian orang berpikir, istri Ana jauh gitu loh, beda kota, Ana sibuk. Akhirnya dia berpikir untuk berzina, menyalurkan syahwatnya sekali selesai. Setan nggak akan berhenti. Tapi kalau menikah tanggung jawab betul. Jadi kalau bicara menikah ini bukan hanya menyalurkan syahwat. Di situ ada tanggung jawab. Di situ ada persidangan pada hari kiamat tentang tanggung jawab ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ini pertanyaan dari ibu-ibu di sini Ustadz. Banyak yang punya anak kecil. Sedangkan di sini kan musim dingin Ustadz. Kita berusaha jaga wudhu gitu Ustadz. Pertanyaannya, batalkah kalau kita maaf ya Ustadz, nyebokin anak
bukan bayi tapi kayak umur 7 tahun, 5 tahun gitu Ustadz. Apakah itu batal jika menyentuh vitalnya? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah, masalah ini ada khilaf di antara para ulama ya. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Memang lebih berhati-hati ya berwudhu kembali ketika mereka menyentuh kemaluan anak-anaknya. Jadi masalahnya apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak, insya Allah para ummahat juga sudah faham masalah itu. Ketika melihat atau mengikuti pendapat yang mengatakan membatalkan, ya akan membatalkan wudhu mereka ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi